Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Seperti luar biasanya, setiap minggu hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita berjumpa kembali dalam program PDKT Online. Saya berdoa biar melalui program ini, kita tidak hanya berhenti hanya sekedar menjadi pendengar firman saja, tetapi juga berlanjut menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita masuk pada sesi sharing firman hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, biar setiap kami yang mendengar pada hari ini, imannya boleh semakin bertumbuh, dan terus berpegang teguh pada janji-Mu sampai penggenapan terjadi. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan percaya sama-sama katakan, Amin. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, sharing kita hari ini saya berjudul, Tetaplah Berpegang Teguh pada Janjinya. Judul hari ini merupakan sebuah seruan sekaligus himbauan bagi kita yang mungkin hari ini sedang merasa kecewa ataupun patah semangat karena merasa Tuhan itu berlambat-lambat dalam menepati janjinya. Pertanyaannya adalah, benarkah Allah kita demikian? Nah, pada kesempatan kali ini saya rindu untuk memberitahu kita semua bahwa Tuhan kita itu tidak pernah terlambat, tapi Dia juga tidak pernah terlalu dini dalam menepati janji-janjinya. Hanya saja yang membuat kesalahpahaman terjadi adalah kita seringkali terlalu memaksakan waktu kita. Padahal waktunya Tuhan itu sungguh indah. Tuhanlah yang paling tahu apa yang kita butuhkan, sementara kita hanya tahu apa yang kita inginkan. Sekalipun mungkin jawaban dari doa itu terkadang menyakitkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, atau jawaban itu seakan terasa lama bagi kita, namun ingatlah selalu bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat. Jadi jangan sampai hati kita itu nggak sabar menunggu atau menanti, sebab Tuhan pasti punya rencana atas hidup setiap kita. Yang penting bagi kita hari ini adalah tahu karakter Tuhan yang selalu tepat janji itu terlebih dulu. Janganlah dikit-dikit kita kecewa sama Tuhan, atau jangan juga kita mau dibohongi sama setan atau oleh pikiran kita sendiri, sebab kadang-kadang pikiran kita itu pun bisa menyesatkan. Tapi bacalah Alkitab selalu. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan itu sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia punya karakter yang suka menolong, dan Dia pernah menolong orang lain di sekelilingmu, bahkan Dia pernah menolong dirimu, maka kali ini pun Dia juga pasti akan kembali menolongmu. Amin saudaraku. Untuk itu saya rindu kita terus tetap berpegang teguh pada janjinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya, hari ini kita akan membahas lebih dahulu sebuah cerita di Alkitab yang diambil dari Yosua 14 ayat 6-15. Kaleb mendapat Hebron. Di sini akan diceritakan bagaimana seorang kakek tua yang bernama Kaleb sedang mengklaim sebuah janji Tuhan atas dirinya yang disampaikan kepada Musa puluhan tahun yang lampau. Mari kita baca bersama di ayat ke-6 sampai ke-9, demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu cerita ini terjadi, Musa sudah mati. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dalam cerita ini, Kaleb sedang referensi kepada suatu janji yang terjadinya puluhan tahun yang lalu. Dari sini saya rindu kita bisa menangkap sesuatu, bahwa orang itu bisa saja menua, alias menjadi tua. Bahkan bumi dan langit pun bisa berlalu. Namun janji Tuhan itu selalu baru. Selalu baru di sini maksudnya bukan berarti janji itu baru didengar hari ini, tapi janji itu bisa saja sudah lama kita terima, namun kuasanya lah yang selalu diperbaharui. Sebab selama janji Tuhan itu belum digenapi, maka janji Tuhan itu tidak akan pernah kadaluarsa. Karena itu jangan kita gampang menyerah, sebab kalau Tuhan sudah pernah berjanji, Allah kita tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan ngomong sekali belum terjadi, itu karena waktunya belum tiba. Bukan berarti karena Tuhan berubah setia atau berubah pikiran. Hari ini saya rindu kita bisa belajar percaya seperti Kaleb. Tahukah saudara berapa umur Kaleb waktu dia klaim janji tersebut? Mari kita lihat di ayat ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bukan main. Kaleb berusia 85 tahun saat dia ingatkan Yosua akan janji Tuhan atas dirinya yang disampaikan kepada Musa. Coba kita bayangkan bagaimana seorang kakek ini harus menunggu 45 tahun sampai janji itu digenapi. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita 1 bulan sudah menyerah? Atau 1 tahun sudah menyerah? Ini 45 tahun si kakek tua ini tidak pernah menyerahkan imannya. Dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari dari Kaleb atau apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan? Poin yang pertama, ingatlah selalu akan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau Tuhan sudah pernah sekali ucapkan janjinya, janganlah pernah kita lupakan. Tadi kita sudah baca dan mendengar bersama Kaleb ini umur berapa, dan dia masih ingat terus pada firman yang Tuhan ucapkan. Itu pun dia nggak mendengar langsung, karena kan dia dengarnya dari Musa. Tetapi tetap saja, selama sumbernya adalah Allah, berarti itu adalah remanya Tuhan. Dia mengklaim janji itu 45 tahun kemudian. Jadi jangan sampai kita biarkan hati kita lapuk terhadap janji Tuhan dalam hidup kita, hanya karena belum terjadi, terus kita menjadi lupa atau kecewa. Jangan. Tetapi peganglah terus dengan erat janji-janji Tuhan. Poin selanjutnya atau poin nomor 2, gimana caranya tak berpegang teguh pada janji Tuhan, senantiasa menjaga dan memperbaharui hati kita. Karena jikalau firman itu seperti anggur, maka hati kita adalah seperti kirbatnya. Jadi kalau firman itu ibaratkan seperti anggur baru tapi kirbatnya lama, koyaklah kirbat itu dan bocorlah anggurnya. Kenapa firman Tuhan belum terjadi atau belum digenapi? Tentu itu semua kembali kepada kedaulatan Tuhan. Sebab semuanya indah pada waktunya, bukan? Seperti yang pekotbah katakan. Janji Tuhan pasti digenapi. Cuma apakah itu nanti sesuai dengan ekspektasi kita atau bukan? Namun yang pasti selalu melebihi atau dengan cara yang tidak terduga, itu semua adalah haknya Tuhan. Tapi yang sering kali terjadi adalah firman itu tidak terjadi bukan karena waktu Tuhan belum datang, tetapi karena kitanya yang tidak berpegang teguh dan berdiri pada firman-Nya. Bahkan entah karena kita kecewa atau bagaimana, ada orang-orang tertentu yang tidak lagi mau berdoa untuk memohon agar janji Tuhan itu terjadi. Padahal kalau kita berdoa, bukannya Tuhan kita buru-buru supaya menggenapi janji itu, nggak seperti itu. Tapi kalau kita berdoa, kita akan menjaga hati kita. Sebab orang yang berdoa tidak tentu mempercepat penggenapan janji, namun orang yang berdoa akan membuatnya memelihara hatinya sendiri dan dirinya juga. Sehingga pada waktu penggenapan janji itu tiba, dia ada di sana untuk menerimanya. Bukannya malah gugur atau gagal untuk menerima janji itu. Sebab itu, mari kita selalu menjaga dan memperbaharui hati kita, supaya saat waktunya tiba, kita semua didapati setia dan berkenan kepada Tuhan. Poin berikutnya, atau poin ketiga, pertahankan selalu level iman percayamu kepada Tuhan, lalu melangkahlah dengan iman. Mari kita baca di ayat 11.
Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Coba kita melihat apa yang Kaleb katakan di ayat 12b yang baru kita baca tadi. Kaleb berkata, mungkin Tuhan akan menyertai aku. Jadi iman itu bagaimanapun juga dalam diri manusia yang rapuh. Tapi Kaleb tak memilih untuk beriman, dan disitulah letak seninya. Orang ini tidak gila, dia bukan lupa diri atau lupa usianya. Dia tahu kalau dia tua, tapi dia nggak mau usia atau kondisinya saat itu menjadi alasan untuk dia menyerah. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-13 dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Peperangan terjadi di selipan antara ayat 14 dan 15, karena tiba-tiba saja orang Arba sudah tunduk pada bangsa pilihan Allah. Sekedar informasi, orang enak dalam cerita ini adalah orang-orang yang berperawakan besar-besar, dan Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, berarti paling besar di antara kaum orang-orang yang berperawakan besar. Tapi luar biasanya, mereka semua berhasil ditaklukkan oleh Kaleb bersama dengan pasukannya. Sebab dikatakan dalam ayat 15 tadi, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Di sini kita bisa melihat ada langkah iman ketika Kaleb berkata di ayat 12, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu. Lalu dia mengambil senjata, membentuk pasukannya, dan melangkah berperang dengan iman. Jadi dari sharing hari ini ada 3 poin. Gimana caranya tetap berpegang teguh pada janji Tuhan? Kita ulangi kembali dari poin pertama, yaitu ingatlah selalu akan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Poin kedua, senantiasa menjaga dan memperbaharui hati kita. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, pertahankan selalu level iman percayamu pada Tuhan, lalu melangkahlah dengan iman. Tetaplah terus berpegang teguh pada janjinya, dan jadilah seperti Kaleb bin Yefune pada zaman ini. Demikian sharing firman hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman yang meneguhkan kembali iman setiap kami untuk selalu percaya akan janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang terlebih tahu kapan waktu yang terbaik bagi kami untuk menerima janji-Mu. Dan bagian kami hari-hari ini adalah tetap terus setia menjaga hati kami, agar ketika waktu itu tiba, kami semua Engkau dapati berkenan untuk menerimanya. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa semua sobat kami dimanapun berada. Apapun pergumulan mereka, biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi semua kami yang selalu berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.